Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya? Tuhan Yesus dahsyat. Yes. Oke, kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kita semakin hari semakin menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang semakin baik dan semakin menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita lebih sungguh lagi, kita menaikkan pujian, Tuhan mulialah namamu. Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku, sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan, betapa mulia. Betapa mulia namamu Tuhan. Sekali lagi katakan betapa mulia. Betapa mulia namamu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terpujilah namamu Bapa kekal selamanya. Kau adalah Allah kami yang sungguh sangat luar biasa, yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, Engkau boleh masih menyertai hidup kami. Dan kami yakin dan percaya Bapa, ketika kami akan turut-turutan dengar akan firman Tuhan dan melakukan firman-Mu, maka masa depan yang cerah Engkau akan berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan Yesus, kesempatan pagi hari ini, kesempatan yang baik, tidak kami mau sia-siakan Tuhan Yesus, tapi mau kami pakai kesempatan itu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sangat baik Bapak. Kami mau beribadah pagi hari ini, Kau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Bapak semuanya itu hanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap ibadah pagi hari ini. Yang siap katakan, amin. Oke adik-adik, kita mau terus memuji Tuhan, kita mau naikkan lagu 1, 2, 3. One, two, three. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mau lanjutkan terus memuji Tuhan. Siapa di sini yang Oke, siapa di sini yang hatinya penuh dengan nyanyian?
Tuhan Yesus harus penuh dengan pujian di dalam hatinya. Kita menaikkan pujian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, dialah raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja, aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay, ya anak raja angkat tangan. Saya Kak. Oke, Kakak buka ruang kesaksian. Siapa yang mau kesaksian? Yuk, siapa yang mau kesaksian? Angkat tangan. Oke, Gabriel. Silakan Gabriel. Terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Gabriel. Oke, Kakak minta satu lagi. Yuk, siapa yang mau kesaksian buat Tuhan? Angkat tangannya. Siapa nih? Asila? Mario, angkat tangan. Oke, ada lagi yang mau kesaksian buat Tuhan Yesus yang sungguh sangat baik bagi kita? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau yang mau memberikan persembahan, persembahannya dapat diberikan ke Bank BCA dengan nomor rekening 687-145-331 atas nama Stefani ya. Yuk adik-adik, kita tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan Tuhan Yesus berbicara kepada kita melalui kakak-kakak sekolah minggu. Siapkan hatinya lebih sungguh lagi. Kita menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku, supaya bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar,
katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku, supaya bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus. Yesus tolong padaku. Saya katakan Yesus. Yesus tolong padaku. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati hati kami, pendengaran kami, telinga kami, bahkan seluruh anggota tubuh kami Tuhan Yesus, untuk kami serahkan kepadamu, sehingga apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu itu Tuhan Yesus boleh tertanam dalam hati kami. Kami minta Roh Kudus untuk menolong kami, supaya kami mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami Tuhan, supaya kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya Bapa, ketika kami melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, maka hidup kami akan menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, memberkati pemberitaan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Yang percaya katakan, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada yang udah mulai sekolah? Besok, Kak. Besok ya? Sudah, Kak. Ada Udah, yang Kak. masuk di minggu ini? Sudah, Kak. Udah mulai banyak Kak yang masuk minggu ini? Sudah 100% full. Oh, udah 100% ya? Iya, Kak. Udah mulai tahun ajaran baru ya? Oke. Nah, sekarang siapa yang udah siap buat dengerin firman Tuhan? Saya. Oke deh, tapi sebelum itu kayak biasa kita mau ada kuis dulu. Oke. Sama seperti yang sebelumnya, nanti pakai reaction yang angkat tangan itu ya, raise hand ya. Oke. Nah, pertanyaannya. Belum, Angelo. Nah, oke. Pertanyaannya, kalau beberapa minggu lalu itu kan kita udah belajar ya adik-adik kayak generasi yang lahirnya tahun segini sampai segini itu disebutnya generasi apa. Nah, pertanyaan pertama, generasi yang lahirnya itu di tahun 2010 sampai 2025 itu disebut sebagai generasi. Oke, Queen, boleh. Generasi Z, Kak. Yakin? Generasi Alpha. Generasi Alpha, oke, betul. Poinnya untuk Queen. Nah, sekarang udah mati lagi Queen. Pertanyaan kedua. Ini tentang tulah, tapi gampang kok. Tulah ke-10. Apa, ayo? Oke, Emo. Kematian anak sulung, Kak. Betul. Emo, poinnya. Nah, yang terakhir. Sebelum kita masuk firman Tuhan. Kakak mau tahu, menurut adik-adik, gimana sih supaya caranya kita bisa menjadi generasi yang berkualitas? Oke, boleh Angelo? Baca firman Tuhan tiap hari, tidak berbuat dosa. Oke, boleh. Oke, terima kasih tadi untuk 3 orang yang sudah menjawab. Yang belum dapat kesempatan, boleh di minggu selanjutnya, oke? Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Oh, tadi Kakak udah sempat singgung sedikit tentang generasi yang berkualitas. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang generasi yang berkualitas. Udah kelihatan?
Sudah. Udah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, nah di 2 minggu lalu kan ya kita udah belajar tentang generasi ya kan, generasi ciri-cirinya apa gitu ya adik-adik. Nah ada generasi kayak boomer, terus ada juga X, Y, milenial, Z, sampai sekarang alpha ya adik-adik ya. Nah mungkin ada kita yang lahirnya di generasi Z, ada juga yang sampai sekarang di generasi alpha ya adik-adik. Nah, biasanya orang-orang yang di generasi Z sampai generasi alpha ini tuh mereka lahir ya adik-adik di zaman yang sudah canggih teknologinya. Sekarang kan teknologi udah pada canggih-canggih adik-adik, ada smartphone aja sampai yang serinya aja seri berapa ya adik-adik, 1, 2, 3 sampai sekarang ada yang 13 lah apalah ya adik-adik ya. Udah gampang sekarang ya buat nemuin teknologi yang canggih ya adik-adik. Nah, karena kecanggihan teknologi ini, biasanya mereka ini mahir teknologi atau mereka biasa untuk menggunakan teknologi. Mereka udah ngerti lah gimana caranya menggunakan teknologi yang modern ini. Bahkan sekarang adik-adik kemarin-kemarin itu ya sempet belajarnya pakai smartphone ya, pakai laptop, terus pakai tab atau mungkin pakai handphone ya adik-adik, Zoom ya sebelum sekolah offline kayak sekarang ya, kita sekolahnya online pakai Zoom gitu ya adik-adik. Itu menandakan bahwa adik-adik sudah bisa mahir untuk menggunakan teknologi. Nah, orang-orang di generasi ini juga mereka suka hal-hal yang praktis ya adik-adik. Terus mereka juga menyukai interaksi secara virtual, yaitu tadi ya ada by Zoom ya, Google, atau mungkin adik-adik juga video call sama teman-temannya ya, dan lain-lain. Nah, tapi generasi-generasi sebelum generasi Z sampai generasi Alpha ini, mereka itu nganggep kalau generasi sekarang itu, generasi yang modern ini, dianggap kurang tidak sebaik mereka lah gitu ya. Ada kurangnya lah gitu. Nah, dalam hal apa aja sih generasi-generasi yang sekarang ini dianggap tidak sebaik dari generasi sebelumnya? Nah, kita mau belajar sama-sama nih hari ini. Jadi yang pertama itu adalah generasi yang sekarang ini, generasi yang modern ini dianggap kurang tangguh ya adik-adik dalam menghadapi kesulitan. Nah, adik-adik pernah nggak sih dengar istilah mental tempe? Ada yang pernah dengar istilah mental tempe? Ada yang pernah dengar istilahnya? Kayaknya pernah deh, Kak. Ya, pernah dengar ya mungkin ya istilah mental tempe gitu. Mental tempe itu apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Mudah menyerah. Iya, mudah menyerah, boleh. Jadi kalau mungkin adik-adik pernah dengar ya entah di sosial media, pernah lihat atau mungkin di lingkungan sehari-hari adik-adik ya pernah dengar istilah mental tempe. Nah, mental tempe itu apa sih? Nah, ini ya mental tempe itu bisa diartikan sebagai kayak keadaan seseorang yang mudah menyerah ya adik-adik ya. Dia terbelakang dan tidak berdaya gitu ya. Jadi mentalnya kurang kuat gitu ya adik-adik. Nah, generasi yang sekarang ini dianggap bahwa mental mereka atau mereka ini kurang tangguh dalam menghadapi setiap kesulitan yang ada ya adik-adik. Misalnya kita tuh menghadapi kesulitan gitu ya. Terus kita jadi mudah untuk mengeluh ya adik-adik, ini typo ya, maksudnya mengeluh bukan mengeluh. Kita tuh jadi suka mengeluh, terus kita kayaknya pengen nyerah aja deh gitu, nggak bisa lah ngelakuin, pengen nyerah gitu. Kita ngedumel atau bahkan kita sampai stres ya adik-adik. Ada yang pernah mengalami kesulitan, terus ngerasa kayak, aduh ini susah banget,
aku kayaknya nggak bisa deh, pengen nyerah aja deh. Ada yang pernah kayak gitu, merasa seperti itu? Saya Kak di sekolah Kak Saya Kak pas ujian matematika. Iya, ngerjain matematika susah banget. Mau belajar matematika. iya, oke. Ada yang pernah ya, pasti kita juga pernah, kakak juga pernah sih, pasti. Kita ketika kita menghadapi kesulitan, misalnya kayak tadi ya, belajar ya di sekolah, terus kayak pas ngerjain matematika, Kak, aduh, susah banget soalnya gitu ya, misalnya kayak perkaliannya atau apa tuh sekarang kalian pelajarannya. Susah banget Kak matematikanya, nggak bisa gitu ya, pengen nyerah deh gitu. Rasanya pengen nyerah, pengen, "Ah udahlah," gitu, "nggak apa-apa nilai jelek," gitu kan. Kadang kita ngerasa kayak, "Ini susah banget, aku nggak bisa," kayak gitu. Akhirnya kita ngedumel, kita pengen nyerah, atau bahkan kita sampai stres sendiri ya adik-adik ya. Nah, eee, itu mungkin kita sehari-hari, pernah mengalami hal-hal tersebut ya adik-adik. Nah, makanya kenapa dibilang, dari generasi-generasi sebelumnya bahwa generasi yang sekarang ini terlalu, apa ya istilahnya, kayak menye-menye gitu ya, dikit-dikit nyerah, dikit-dikit ngedumel gitu, bahkan dikit-dikit stres gitu ya adik-adik. Nah, untuk menghadapi, hal tersebut, apa kita mau belajar untuk bisa menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi ya adik-adik. Kita berusaha untuk jangan dikit-dikit kayak, aduh nggak bisa, yaudah deh nyerah aja, kayak gitu. Enggak, tapi kita mau belajar untuk menghadapinya ya adik-adik. Dengan apa? Kita mau untuk berpikiran positif dan kita juga mau untuk terus berjuang. Misal kayak tadi, adik-adik ngerjain matematika di sekolah, terus ngerasa nggak bisa, kayak, "Ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah dikerjain, nggak apa-apa lah nilainya jelek." Udah nyerah, kayak gitu ya, daripada aku stres, udah mending aku nyerah aja, gitu. Enggak ya adik-adik, tapi kita mau belajar untuk apa, supaya menjadi generasi yang berkualitas, kita harus tangguh untuk menghadapi kesulitan yang ada. Dengan apa kita mau belajar untuk menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Kita misalnya berpikir positif kayak, "Enggak, harus bisa," gitu. Coba dicari rumusnya gitu ya, kita nggak langsung berpikiran negatif. "Udahlah, nggak apa-apa, nilainya nilai jelek aja lah, orang nggak bisa gini." Tuh, tapi enggak ya adik-adik, kita mau berjuang, kita mau berusaha ya adik-adik. Misalnya kita lihat di Google gimana sih cara ngerjain soal yang ini, kayak gitu. Atau mungkin kita belajar dari teman kita tanya, kalau contoh soalnya kayak yang di nomor 1, cara ngerjainnya gimana ya? Gitu. Beda ya adik-adik ketika kita bertanya caranya sama kita nyontek yang benar-benar kita tulis jawabannya ya. Nah, kalau misalnya bertanya sama temennya, tapi di luar ujian ya, di luar ujian misalnya lagi latihan soal lah, kayak gitu. Itu boleh, nggak apa-apa tanya ke temennya misalnya nggak bisa, gitu. Tanya, nomor 1 gimana sih cara ngerjainnya, gitu ya adik-adik. Kita masih ada usaha untuk menyelesaikan soal yang dikasih sama guru kita, walaupun itu sulit, tapi kita mau belajar untuk apa? Untuk berusaha mengerjakan itu ya adik-adik. Kita berpikiran positif kalau kita ini bisa, kayak gitu. Jangan asal-asal dapat kesulitan sedikit terus kita bilang, "Nggak bisa, aku nggak bisa," kayak gitu. Kita mau berusaha untuk berpositif thinking bahwa kita bisa mengerjakan atau menghadapi setiap kesulitan yang kita temui, lalu kita bisa menyelesaikannya, kayak gitu ya adik-adik ya. Terus apalagi kira-kira kesulitan dalam hal apa lagi yang pernah adik-adik hadapi? Apa lagi ayo contohnya? Ayo, apalagi contohnya kesulitan yang pernah adik-adik hadapi atau yang pernah adik-adik alami? Ada? Apa? Kalau saya, Kak, kalau saya yang
Saya menghadapi kesulitan itu MTK Kak yang sulit. Kenapa? Suaranya Yang, betul. yang saya menghadapi kesulitan itu, saya belum bisa matematika, bahasa Inggris itu yang saya belum bisa menghadapi gitu Kak. Oh, oke. Jadi mengalami kesulitan ketika mengerjakan matematika, bahasa Inggris, kayak gitu ya, Bintang ya? Iya, Kak. Kalau aku bahasa Mandarin, Kak. Kalau ada yang susah. Oh iya, bahasa Mandarin yang mungkin kita nggak ngerti, kurang ngerti bahasa Inggris, bahasa Mandarin gitu ya. Kita bisa tanamkan dalam diri kita bahwa kalau kita mau berusaha dan kita mau berdoa, kita pasti bisa, kayak gitu ya adik-adik ya. Kita juga mau berjuang ya adik-adik buat coba deh belajar kayak gitu. Atau misalnya kalian punya kamus, terus sehari kalian baca misalnya 5 kata dan artinya gitu ya adik-adik. Kak, ada yang bocor Kak mic-nya. Oh iya, boleh di-mute dulu ya. Oke, sudah, terima kasih. Nah, kalau dulu itu kakak, kalau misalnya belajar bahasa Inggris itu disuruh mem kakak sehari itu minimal 5 gitu ya. Misalnya kalian cari kursi, apa sih bahasa Inggrisnya kita nggak tahu, terus kita tulis kursi sama dengan chair gitu. Oh meja, nggak tahu apa, meja, table gitu. Nanti lama-lama bisa kayak gitu ya adik-adik, asal kita mau berusaha, asal kita mau belajar gitu ya, kita mau berjuang, dan kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita ini bisa menghadapi setiap persoalan yang kita punya, kita tidak menyerah, nggak gampang nggak gampang ngeluh, nggak gampang ngedumel gitu ya. Kita pasti bisa untuk menghadapi kesulitan yang ada. Nah, gitu. Nah, ini poin yang pertama. Jadi ketangguhan dalam menghadapi kesulitan. Lalu selanjutnya, nah, generasi yang sekarang ini dianggap kurang sopan santun. Tuh ya adik-adik nih, kayak gambar di sini nih. Dia lagi dinasehatin mungkin ya sama orang tuanya, tapi dia tutup kuping. Tuh, dia nggak mau denger orang tuanya ngomong apa ya adik-adik ya. Nah, generasi yang sekarang itu dianggap kurang memiliki sopan santun. Misalnya apa contohnya? Ayo, kurang sopan santun misalnya apa? Kalau dikasih tahu orang tua kadang-kadang kita ngeyel, Kak. Kadang-kadang ngeyel ya kalau dikasih tahu orang tua. Oke, terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Nah, ini ada beberapa contohnya Suka nih. ngomong kotor. Ngomong kotor ya, ngomong kasar, betul. Ini ada beberapa contohnya ya, kayak tadi udah bilang sama Queen sama Emo. Kalau dikasih tahu orang tua ngeyel gitu atau ngomong kasar. Nah, iya betul ya adik-adik. Kadang generasi yang sekarang ini dianggap tidak sopan karena etikanya kurang baik gitu ya adik-adik. Pas dikasih tahu sama orang tua, dinasehatin, dia malah ngeyel ya adik-adik, kurang menghormati atau tidak menghormati orang yang lebih tua ya adik-adik. Kayak misalnya tadi udah dinasehatin baik-baik tapi malah ngeyel, malah tutup kuping gitu ya adik-adik ya. Itu dianggap kurang sopan ya adik-adik. Nah, terus ketika gurunya lagi jelasin pelajaran, kita malah asik ngobrol sama teman kita gitu ya adik-adik, itu kurang sopan karena ketika ada orang yang berbicara seharusnya kita mendengar ya adik-adik, bukan kita malah asik sendiri kayak gitu ya, kita malah bercanda sama teman kita gitu, yang ada nanti malah kita nggak ngerti apa yang disampaikan sama guru kita gitu ya, jadi kita kayak bingung gitu, kayak tadi ngomong apa sih gurunya, karena apa? Karena kita tidak mendengar, kita asik ngobrol, kita asik bercanda sama teman-teman kita, atau mungkin sama
sekarang karena udah offline ya adik-adik ya, bercanda sama teman sebelah kita karena udah lama nggak ketemu gitu ya adik-adik. Jadi ngobrol terus sampai ketika gurunya menjelaskan pelajaran, kita tetap asik ngobrol gitu ya adik-adik. Itu salah satu tingkah laku yang kurang sopan ya, tidak sopan. Nah, lalu menerima sesuatu dengan tangan kiri. Itu juga dianggap tidak sopan ya adik-adik karena khususnya di Indonesia. Mungkin ada di beberapa negara yang oke gitu nerima sesuatu pakai tangan kiri, tapi di Indonesia sendiri itu dianggap sebagai tidak sopan ya adik-adik. Jadi kita kan dibiasakan kalau sama orang tua kita ya, sama guru kita gitu, kita dibiasakan kalau menerima sesuatu itu pakai tangan kanan. Terus kalau mau berjabat tangan atau ya salaman juga itu menggunakan tangan kanan, karena menerima sesuatu dengan tangan kiri itu dianggap tidak sopan gitu ya adik-adik. Terus juga tadi yang udah Queen bilang, mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar gitu ya adik-adik ya. Ngomong kata-kata yang banyak disensor kayak gitu. Itu menunjukkan perilaku kita yang tidak sopan. Lalu apalagi? Tidak mau berterima kasih ketika sudah dibantu ya adik-adik, ketika kita minta tolong mungkin sama teman kita, sama papa mama kita, sama adik kita, sama kakak kita gitu, ketika kita minta tolong misalnya tolong ambilin ini dong gitu, ketika udah diambilin tapi kita nggak bilang terima kasih ya adik-adik, kita ya udah ketika diambilin ya udah tuh kita diem aja, kita nggak bilang makasih ya kak, makasih ya dek, atau makasih ya pama gitu. Nah ini juga dianggap sebagai perilaku yang kurang sopan ya adik-adik, karena sebagaimana kita udah ditolong seharusnya ya kita bilang terima kasih, ucapkan terima kasih karena sudah mau menolong kita. Nah apalagi kira-kira adik-adik ciri dari orang yang kurang sopan atau yang tidak sopan? Kalau ada acara Kak, kan itu rame ya Kak. Kalau pengen keluar rumah biasanya harus bilang permisi dulu Kak, gitu. Iya, betul. Kalau misalnya lagi rame ya, lagi kumpul keluarga, atau misalnya ada acara apa gitu ya, terus kita mau lewat gitu, misalnya di depan orang yang lebih tua dari kita, biasanya kita bilang permisi gitu ya, adik-adik, nggak asal nyelonong aja lewat gitu. Kita mau bilang permisi gitu. Terus kita lewat, betul. Apalagi kira-kira contoh dari perilaku yang tidak sopan? Ada lagi? Menaikkan kaki ke meja. Itu kira-kira sopan atau tidak sopan? Enggak. Ya, itu kurang Tidak sopan. sopan ya adik-adik ya, apalagi Kak, kalau makan bersuara Kak, apalagi kalau ada keluarga besar. oh iya, makan bersuara ya. Misalnya ada di beberapa ya di keluarga kita, kalau misalnya makan gitu ya, nggak usah ngobrol kayak gitu ya adik-adik ya. Kalau makan tuh fokus makan aja, setelah makan baru ngobrol kayak gitu ya. Kalau misalnya kita makan sambil ngobrol itu dianggap kayak kurang sopan ya adik-adik, ya bener. Nah, untuk menghadapi hal ini, kita dibilang kurang sopan, gimana sih caranya supaya kita bisa jadi generasi yang punya sopan santun? Caranya adalah kita belajar memiliki etika yang baik ya adik-adik ya. Kita memiliki etika yang baik. Contohnya, kebalikannya dari yang tidak sopan itu tadi ya, ketika tadi dibilang ketika orang tuanya lagi nasehatin, itu kita ngeyel. Nah, itu kan bentuk dari apa? Kita kurang sopan ya sama orang tua. Nah, jadi ketika gimana sih caranya buat memiliki etika yang baik? Ya ketika ada orang yang lebih tua mungkin menasehati kita mau mendengar ya adik-adik ya. Terus ketika gurunya lagi jelasin pelajaran di depan, walaupun kita udah lama nggak ketemu sama teman-teman kita,
kita mau ngobrol, kita mau banyak cerita. Tapi kan ada jam istirahat ya adik-adik. Nah, kita mungkin bisa pakai untuk waktu ngobrol kita di jam istirahat atau mungkin pas kita pulang sekolah kayak gitu ya adik-adik. Jadi ketika gurunya sedang menjelaskan pelajaran di jam pelajaran, alangkah baiknya kita mau untuk mendengar dan memperhatikan ya adik-adik. Ketika seseorang sedang berbicara sama kita, kita mau memperhatikan apa yang lawan bicara kita bicarakan atau jelaskan ya adik-adik. Nah, terus kita menerima sesuatu, tadi kan kalau dibilang pakai tangan kiri dianggap tidak sopan, karena lazimnya di Indonesia menerima sesuatu itu memakai tangan kanan. Jadi kita mau belajar punya etika yang baik untuk menerima sesuatu itu pakai tangan kanan gitu ya adik-adik. Terus kita mau menjaga perkataan kita. Tadinya banyak kata-kata kasar, kita mau belajar untuk mengeluarkan kata-kata yang memberkati daripada kata-kata yang kasar ya adik-adik. Terus apa? Kita juga mau mengucapkan terima kasih ketika ada yang membantu kita itu. Jadi kalau adik-adik tahu ada 3 magic words. Ada yang tahu 3 kata-kata magic gitu. Ada yang pernah dengar gak sebelumnya? Belum. Belum. Oke, jadi kakak kasih tahu ada 3 magic words atau 3 kata-kata yang magic gitu. Bukan magic dalam arti gimana-gimana ya adik-adik. Nah, maksudnya adalah yang pertama, kata pertama, terima kasih gitu ya. Ketika ada orang yang sudah menolong kita, membantu kita, kita ucapkan terima kasih. Lalu tolong. Yang kedua tuh tolong. Ya, kita ketika kita mau dibantu sama orang, nggak kayak nyuruh-nyuruh doang, kayak ambilin itu dong. Tolong beliin ini dong gitu ya. Enggak ya adik-adik, tapi kita mau bilang misalnya, Dek, boleh tolong nggak beliin makanan, misalnya kayak gitu. Ada menggunakan kata tolong ya adik-adik. Dan yang ketiga adalah maaf ketika kita melakukan kesalahan ya adik-adik. Ketika kita melakukan kesalahan, kita mau untuk meminta maaf. Nah, ketiga magic words ini ketika kita belajar ya untuk menggunakan 3 magic words itu, kata tolong, maaf, dan terima kasih, kita belajar untuk menghargai sesama kita ya adik-adik. Nah, jadi untuk menjadi generasi yang berkualitas, itu kita mau belajar untuk memiliki etika yang baik. Ada banyak beberapa hal simpel yang membuat kita punya etika yang baik. Salah satunya itu ya adik-adik tadi ya, belajar untuk menghargai orang lain, menghormati orang lain, terus belajar untuk menggunakan 3 magic words tadi, tidak menggunakan kata-kata kasar, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ya adik-adik, di zaman sekarang ini generasinya dianggap kurang peduli ya adik-adik. Nah, kita tuh sering kali kita hanya berfokus sama diri kita sendiri, sampai-sampai kita kurang memperhatikan lingkungan kita ya, kurang memperhatikan teman kita atau bahkan lingkungan lainnya ya adik-adik. Nih kayak di sini nih adik-adik, contohnya ada gambarnya. Mereka ini, anak-anak ini buang sampah sembarangan. Ya adik-adik, tuh ada sampah pisang lah, botol lah, apa nih, segala macam ya adik-adik. Mungkin ketika kita habis minum, misalnya ya adik-adik, kita habis beli air mineral nih, kayak gini contohnya. Kita habis main beli air mineral, terus udah habis nih, udah kosong, botolnya mau dibuang gitu. Biasanya apa yang kita lakuin? Kita buang gitu aja kah di jalan kayak gini? Atau kita pegang dulu sampai kita temuin? Pegang dulu sampai ketemu tempat sampah. Nah, iya betul. Ciri kepedulian kita terhadap lingkungan kita adalah kita nggak buang sampah sembarangan ya adik-adik. Kita nggak asal buang gitu aja atau yaudahlah taruh situ aja, nanti juga ada pasukan oranye gitu ya, misalnya ada pasukan oranye yang ambil, udahlah biarin aja gitu ya. Enggak ya adik-adik, karena lingkungan kita itu harus kita sendiri yang jaga, karena kalau kita tidak menjaga ya siapa lagi gitu ya. Nah, kita mau untuk peduli
terhadap lingkungan kita dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan ketika kita lagi makan atau beli sesuatu atau habis ini misalnya tisu, habis pakai tisu, terus kita tidak temuin tempat sampah, itu kita pegang dulu, kita keep dulu sampai nanti ada tempat sampah, boleh kita buang di tempat sampah ya adik-adik ya. Itu menandakan bahwa kita mau peduli terhadap lingkungan kita ya adik-adik. Karena kalau misalnya kita buang sampah sembarangan terus kita nggak peduli sama lingkungan kita, yang rugi tuh kita sendiri ketika nanti sampahnya sudah banyak menumpuk, terus terjadi banjir di lingkungan rumah kita, gimana? Yang rugi kita sendiri kan? Nah, oleh karena itu kita mau belajar untuk peduli terhadap lingkungan. Selain terhadap lingkungan, nah ini juga nih, ada temennya jatuh, dia biarin aja gitu, dia jalan aja, dia nggak mau nolongin kayak gitu. Ini bentuk dari kurang peduli terhadap sesama ya adik-adik ya. Ada yang pernah temennya jatuh malah diketawain? Pernah sih, tapi habis itu ditolong. Iya, mungkin ada yang pernah ya, kayak kakak juga sih pernah. Ketawanya jatuh, ketawa gitu ya, karena mungkin lucu gitu. Tapi kita mau belajar untuk nolong teman kita ketika dia misalnya jatuh, kita mau tolongin ya adik-adik, bukan kayak yang di foto ini nih. Ini dia udah jatuh, sepedanya penyok-penyok, dia luka nih lututnya nih. Tapi temennya malah jalan aja, nggak peduli. Tuh ya adik-adik. Jadi kita mau belajar untuk peduli terhadap sesama kita ya adik-adik. Ketika teman kita lagi menghadapi masalah, menghadapi kesulitan gitu, kita mau belajar untuk menolong teman kita. Nah, ada beberapa contoh bentuk dari ketidakpedulian kita ya adik-adik. Kenapa sih generasi yang sekarang dianggap nggak peduli gitu ya, kurang pedulinya tuh kurang. Karena apa? Karena seringkali kita membuang sampah sembarangan gitu ya adik-adik. Terus kita juga tidak mau menolong teman kita yang sedang kesusahan gitu, atau mungkin orang tua kita, ketika orang tua kita lagi beres-beres rumah gitu ya, lagi masak, lagi ribet ini itu, tapi kita bahkan nggak mau untuk beresin mainan kita sendiri kayak gitu ya adik-adik. Kita kurang peduli gitu, habis main ya udah ditinggal aja, nanti kan ada mama yang beresin gitu ya. Itu bahkan bentuk dari kurang pedulinya kita terhadap orang tua kita ya, kita nggak mau bantu orang tua kita gitu ya adik-adik. Nah, terus seringkali kita mendahulukan kepentingan diri sendiri tanpa peduli dengan kepentingan orang lain, ini ya maksudnya orang lain gitu ya adik-adik. Jadi kayak kita mementingkan selalu diri kita sendiri gitu, tanpa kita mementingkan kepentingan dari orang lain gitu. Bodoh amat, yang penting gue ya gue gitu ya adik-adiknya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kita dianggap kurang peduli ya adik-adik. Nah, gimana caranya untuk kita memiliki kepedulian gitu ya adik-adik? Kita mau belajar untuk peka terhadap sekitar kita. Misalnya teman kita lagi butuh pertolongan kayak gini, dia jatuh ya adik-adik ya, kita mau peka untuk menolong dia ya adik-adik, peka terhadap kejadian yang ada di sekitar kita. Atau mungkin kita nggak buang sampah sembarangan sih gitu, misalnya lagi di sekolah nih, mungkin kita buang sampahnya udah bener sih di tempat sampah, tapi tiba-tiba ada teman kita yang misalnya habis selesai makan gitu ya, sampahnya ya ditinggal di meja kita gitu ya adik-adik. Nah, kita mau peka untuk apa? Untuk buang sampah yang ada di meja kita itu ke tempat sampah itu ya adik-adik. Nah, kita juga mau belajar untuk saling membantu ya adik-adik, saling membantu ketika ada yang memerlukan bantuan, dan kita mau saling menolong. Dengan itu, rasa kepedulian kita semakin diasah, dan kita punya rasa peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan kita juga ya adik-adik, terhadap sekitar kita gitu. Jadi
supaya kita menjadi generasi yang berkualitas, kita mau belajar untuk peduli terhadap sekitar kita, peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Nah, sekarang kita mau baca 1 Timotius 4 ayat 12. Ini ada ayatnya di depan. Kita mau baca sama-sama dulu ya adik-adik, tapi kita baca dari sini ya dulu ya, dari 1 Timotius 4 ayat 12 baru ayatnya. Oke, siap? Siap? Siap, Oke, kita mau baca sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga ya adik-adik. Dari 1 Timotiusnya dulu. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, dibilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda ya adik-adik. Misalnya mungkin adik-adik pernah dengar atau ada orang yang pernah ngomong ke adik-adik, Allah masih kecil ngerti apa sih? Kayak gitu ya adik-adik ya. Mungkin kita pernah dengar dari orang yang lebih tua dari kita biasanya kayak gitu. Ya ilah masih kecil, nggak bakal ngerti lah. Kayak gitu ya adik-adik. Nah, di 1 Timotius 4 ayat 12 ini dibilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi kita mau belajar untuk menjadi teladan ya adik-adik. Teladan dalam apa? Simpelnya dalam perkataan kita, misalnya ketika tadi ya adik-adik, tadi di poin yang kurang sopan, ada bilang, ngomong kasar gitu ya adik-adik, itu kan tidak sopan ya adik-adik. Nah, kita mau menjaga perkataan kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata kotor ya adik-adik ya. Kita mau belajar untuk menggunakan kata-kata yang mengeluarkan berkat aja gitu ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya dalam tingkah lakumu, kita mau berlaku jujur ya adik-adik, apapun yang kita lakukan, kita tidak curang gitu ya, tapi kita mau bertingkah laku yang jujur gitu dalam kasihmu gitu ya adik-adik. Nah, salah satu bentuk kita mengasihi juga apa? Dengan kita mau peduli ya adik-adik dengan sesama kita gitu. Nah, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu itu juga ya adik-adik. Jadi walaupun kita masih muda, walaupun kita masih anak-anak ya adik-adik dibilangnya, masih anak kecil, dia bilang, nggak bisa apa-apa, tapi kita mau belajar untuk kita bisa menjadi teladan dengan cara apa? Dengan cara ya kita menjaga perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan juga kesucian kita. Nah, untuk menjadi teladan itu tadi yang udah dibilang, kita perlu belajar bagaimana menjadi teladan ya adik-adik. Tadi ini kan dibilang, jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasihmu, kesetiaan, dan kesucian. Nah, kita mau baca di Amsal 13 ayat 20. Kita mau baca sama-sama lagi yuk. Boleh dinyalain. Kita mau baca dalam hitungan ketiga ya, dari Amsalnya dulu baru ayatnya, oke? 1, 2, 3. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, dia bilang, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita pernah baca, oke boleh di-mute lagi. Nah, oke. Nah, kakak pernah baca ya adik-adik salah satu quotes yang bilang, tunjukkan teman-temanmu, maka aku akan menunjukkan masa depanmu gitu ya adik-adik. Nah, maksudnya adalah
pertemanan kita, dengan siapa kita bergaul itu bisa mempengaruhi kita loh adik-adik. Yang tadinya kita itu ngomongnya baik-baik ya, nggak pernah ngomong kasar. Nah, ketika kita bergaul dengan teman yang ngomongannya kasar, kita bisa berubah lama-lama kita bisa berubah mengikuti mereka gitu ya. Jadi ngomongnya jadi kasar juga ya adik-adik. Nah, di sini dibilang Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak ya adik-adik. Maksudnya adalah bukan kita mau jadi orang yang nggak mau punya teman gitu ya adik-adik, tapi kita mau belajar untuk memilih teman yang baik untuk kita, karena teman itu bisa membawa pengaruh untuk kita ya, baik itu pengaruh yang baik ataupun bahkan sebaliknya pengaruh yang buruk kayak gitu ya adik-adik. Nah, di sini bergaul ini juga nggak cuma soal berteman doang, tapi apa yang adik-adik lihat dari konten-konten. Misalnya ya adik-adik, misalnya adik-adik punya Instagram, terus TikTok gitu ya. Ada yang main TikTok di sini? Saya, Kak. Saya, Kak. Banyak ya yang main TikTok ya. Saya, Kak. Iya, banyak ya yang main TikTok sekarang. Itu ya generasi sekarang yang tadi kakak bilang sudah teknologinya sudah canggih dan kita sudah mahir ya adik-adik menggunakan teknologi. Salah satunya itu, salah satu buktinya bahwa adik-adik bisa main TikTok, bisa main Instagram kayak gitu ya adik-adik. Instagram, iya. Itu adalah bukti bahwa kita ini sudah mahir teknologi gitu. Nah, tapi kita harus berhati-hati adik-adik dengan konten-konten yang ada di sosial media ya adik-adik. Kita mau memilah konten mana yang layak buat kita lihat ataupun yang tidak layak ya adik-adik. Kayak misalnya di TikTok ada beberapa challenge yang membahayakan kita. Tahu kalau adik-adik pernah tahu di TikTok ada challenge yang Kiki Challenge itu? Tahu yang Challenge apa? Kiki Challenge? Dulu itu pernah ada namanya Kiki Challenge. Jadi dia keluar mobil, dia jalan sambil mobilnya juga ikut jalan kayak gitu. Itu bahaya ya adik-adik. Jadi kita mau memilah mana konten yang bisa kita tiru, mana yang nggak usah gitu, nggak perlu ya adik-adik. Atau misalnya nih adik-adik di TikTok kan sekarang main TikTok ya. Mungkin adik-adik ikut dance misalnya dance yang lagi zaman salah dance BTS kayak gitu ya adik-adik ya. Terus adik-adik di TikTok mau cover lagu cover dance lagu BTS kayak gitu ya. Itu boleh-boleh aja, tapi ada beberapa juga kan di TikTok yang cover dance-nya yang gerakannya tidak senonoh ya adik-adik ya. Nah, jadi kita mau memilah mana yang patut untuk kita tiru gitu ya adik-adik, dan kita lihat di sosial media, dan mana yang tidak gitu ya adik-adik. Nah, kita mau belajar untuk menjadi bijak ya, untuk menjadi orang yang bijak. Nah, jadi dari kesimpulannya untuk menjadi generasi yang berkualitas, kita harus apa? Kita harus tangguh ketika menghadapi kesulitan ya adik-adik. Kita mau berpikiran positif bahwa kita bisa untuk melakukan ini walaupun ini sulit banget buat dilakuin, tapi kita mau tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita bisa, dan kita mau berusaha untuk menyelesaikan setiap kesulitan yang kita hadapi ya adik-adik, walaupun kita ngerasa ini nggak bisa deh kayaknya, aku mau nyerah aja gitu, tapi kita setidaknya kita mau berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan setiap permasalahan atau kesulitan kita ya, supaya tadi tidak dalam kutip tidak punya mental tempe gitu ya adik-adik, atau mental yang mudah menyerah gitu. Lalu selanjutnya memiliki sopan santun. Kita belajar untuk punya sopan santun dengan cara apa, tadi kita udah belajar juga, perkataan kita harus yang sopan ya adik-adik ya. Terus kita juga mau berterima kasih ketika orang bantu kita. Terus kita mau menghargai atau menghormati orang yang lebih tua dari kita gitu ya adik-adik. Kita mau belajar untuk punya sopan santun. Dan yang terakhir kita mau
belajar untuk peduli ya terhadap sekitar kita, entah terhadap sesama kita, teman-teman kita, orang tua kita, adik kakak kita, bahkan terhadap lingkungan kita sendiri gitu ya. Adik-adik kita mau belajar untuk peka terhadap setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita gitu. Nah, ini kita adik-adik tahu lagu ini kan, ku mau menjaga hatiku, kan? Mungkin kalau yang belum tahu kita mau belajar sama-sama, tapi yang sudah tahu kita boleh nyanyi sama-sama ya. Nggak apa-apa, di mute aja. Jadi nanti adik-adik kita belajar lagu ini dari rumah masing-masing. Nah, kita nggak apa-apa. Kenapa? Mau saya yang pimpin sama sekalian gitar ya? Oke, boleh Kak Dede yang pimpin. Jadi kita di mute aja. Kita mau belajar lagu ini. Nah, dari lagu ini kita belajar kalau kita mau jadi generasi yang berkualitas. Dengan apa? Kita mau jaga hati kita. Nih adik-adik, di sini dibilang, aku mau menjaga hatiku, aku mau menjaga hatiku. Supaya apa? Agar segala yang timbul boleh senangkan hatimu. Mungkin siapa? Mungkin Tuhan Yesus. Nah, kita juga mau jaga ucapan kita ya adik-adik, kayak yang tadi kakak bilang. Kita nggak ngomong kasar, tapi ucapan kita atau tutur kata kita boleh menjadi dekat. Nah, terus ini, kami rindu menjadi saksimu, ya, menyatakan kemuliaanmu setiap hari. Kita mau jadi teladan juga ya adik-adik. Nah, bahkan selagi masa kita muda, selagi kita, walaupun kita masih kecil, kita bisa mengalami banyak hal yang luar biasa bersama Tuhan Yesus. Nah, kita mau belajar lagu ini, nanti dipimpin sama Kak Dede. Kita boleh mute aja, kita nyanyinya dari rumah, tapi speakernya boleh di mute. Boleh, silakan Kak Dede. Ku mau jaga hatiku agar segala yang timbul boleh senangkan hatimu. Ku mau jaga ucapanku agar tutur kataku selalu menjadi berkah. Kami rindu jadi saksimu, menampilkan kemuliaanmu setiap hari. Kami rindu sedari masa muda kami mengalami banyak hal yang luar biasa bersamamu. Kita ulang lagu ini ya. Adik-adik bisa sama-sama nyanyi dengan tetap mic-nya di mute. Silakan di mute mic-nya, kita ulang lagunya ya, siap ya. Aku jaga hatiku agar segala yang timbul boleh senangkan hatimu. Ku mau jaga ucapanku agar tutur kataku selalu menjadi berkah. Kami rindu menjadi saksimu, menampilkan kemuliaanmu setiap hari. Kami rindu sedari masa muda kami mengalami banyak hal yang luar biasa bersamamu. Kami rindu menjadi saksimu, menampilkan kemuliaanmu setiap hari. Kami rindu sedari masa muda kami mengalami
banyak hal yang luar biasa bersamamu. Silakan. Terima kasih Kak Dede. Nah ini adik-adik, kita rindu bahwa walaupun kita masih muda, walaupun kita masih kecil, tapi kita boleh menjadi teladan untuk sekitar kita dengan kita menjaga hati kita, menjaga ucapan kita ya adik-adik ya. Nah, biarlah lagu ini nggak cuma sekedar kita nyanyiin doang ya adik-adik, tapi biarlah kata-kata yang ada di lagu ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi remaja atau generasi-generasi yang berkualitas. Oke, sekarang firman Tuhannya sudah selesai, kita mau satu dalam doa. Kak, Ya. ada ayat hafalan nggak? Oh iya, untuk minggu ini nggak ada ayat hafalan. Nggak ada tugas, Kak. Nggak ada. Jadi untuk minggu ini tidak ada ayat hafalan ataupun tidak ada tugas dulu. Oke? Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, sekarang kita mau tutup firman Tuhan kita. Kita mau satu dalam doa. Yuk, boleh kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami hari ini boleh belajar bagaimana caranya kami menjadi generasi yang berkualitas. Walaupun Tuhan mungkin generasi-generasi yang sebelum kami menganggap bahwa kami ini tidak kurang tangguh untuk menghadapi setiap kesulitan yang ada, dan kami juga dianggap sebagai generasi yang kurang memiliki sopan santun atau bahkan kepedulian. Tapi kami mau belajar, di sini kami mau belajar untuk kami memiliki kepedulian terhadap lingkungan kami, terhadap sekitar kami, sesama kami. Kami juga mau belajar untuk memiliki etika yang baik. Lalu kami juga mau belajar untuk berusaha dan tidak gampang menyerah. Biarlah Roh Kudusnya Tuhan yang membantu kami untuk melakukan hal tersebut setiap hari, dan kami selalu dipimpin oleh Roh Kudus agar kami hari demi hari dapat menjadi generasi yang berkualitas. Biarlah Tuhan, walaupun kami masih muda, tapi kami boleh menjadi teladan bagi sekeliling kami, dan kami boleh menjadi saksinya Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, next ya boleh kasih ke Kak Flori. Oke, terima kasih adik-adik sudah setia untuk beribadah kepada Tuhan. Oke, Kakak kasih pengumuman lagi. Kita tanggal 31 Juli 2022 jam 10.30 akan ibadah onsite pertama kali setelah pandemi ya adik-adik. Jadi jangan dilewatkan. Jadi seterusnya kita doakan terus, kita tidak akan Zoom lagi, tapi kita udah ibadah onsite seperti biasa sebelum pandemi ya. Jadi dimulai tanggal 1 Juli. Tapi next nanti di bulan Agustus itu jam 9 pagi ya. 10.30 itu hanya untuk tanggal 31 aja. Ya. Kak, jadi ntar udah ada ibadah sekolah minggu di gereja. Kenapa? Udah ada ibadah sekolah minggu di gereja. Ibadah sekolah minggu di gereja itu dimulai pertama kali tanggal 31 Juli jam 10.30 disertai dengan wisuda atau kenaikan kelas. Nah, di bulan Agustusnya itu kita mulai ibadah sekolah minggu itu jam 9. Ya, jam 9 jadi khusus, bulan Agustus. Jadi khusus tanggal 31 Juli itu jam 10.30, Kak? Ya, khusus tanggal 31 Juli aja jam 10.30. Tapi ke depannya nanti jam 9 ya. Dan kita ibadahnya di atas, tapi 10.30 kita ibadahnya di lantai 1 ya. Sebagai permulaan kita ibadah onsite. Oke, kita akan share screen sekarang. Oke, ini kuis Alkitab per minggu kemarin, dan ini untuk absensi dan aktivitas. Selamat untuk Lukas yang sudah mencapai 24 minggu kemarin. Ditunggu hadiahnya ya. Untuk Misha nanti kakak titipin hadiahnya ke mama atau papanya ya di gereja ya. Oke, ini yang udah kirim ayat hafalan minggu ini ada Alvin, Chelsea, Emo, lalu bentar nih, Johan, Mario, Lukas, Misha sama Queen. Ada yang ketinggalan? Ayat hafalan minggu ini panjang, jadi hanya 8 yang kirim ayat hafalan. Kakak berharap ke depannya lebih banyak lagi yang kirim ayat hafalan ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan doa berkat. Siapa nanti adik-adik untuk mendengarkan doa berkat?
anak-anak sekolah minggu, mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan terima doa berkat. Mari angkat tangan dua-dua anak-anak. Dan sekarang anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa yang ada dalam surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai engkau dari saat ini anak-anak sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita mau foto ya adik-adik. Semuanya dinyalain kameranya. Oke, yang belum dinyalain kameranya kakak tunggu. Adit, Kiela, Davian, Alvin, Berto, Adit. Kalau ada Michael, kakak tunggu fotonya Michael. Oke, senyum yang manis. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Kak. Ada semua. 31 ya. Salah. Dadah, Kak. Dadah, Kenzi.